Oke, kembali lagi di Gimana? Kembali lagi di sesi kita obrolan pulang kantor, cuman dengan modal satu pertanyaan aja. Di sebelah kanan ada Kosimon, pemegang uang perusahaan, dan di sebelah kiri ada Wulan, pemegang masalah-masalah perusahaan. Kan mereka berdua ini kan sering nih ketemuan sama klien. Yang gue tertarik nih untuk dibahas hari ini, kira-kira dari kalian berdua pernah nggak sih dimarahin klien? Pernah nggak handle klien yang ribet atau misalkan klien yang aneh lah gitu? Kalau ketemu klien yang banyak permintaan sih pernah ya. Cuman yang harus dia banyak permintaan, dia marah-marah atau dia komplain itu pasti kalau kita yang bersinggungan langsung dengan kliennya pasti pernah jawabannya. Cuman yang pasti yang harus kita pilah dulu adalah kalau orang itu komplain ataupun marah-marah, ada bagusnya kita dengarkan dulu aja sampai dia selesai, baru nanti kita mungkin kasih dia penjelasan kayak, Bu, Pak, mungkin yang bagian ini memang bukan sebuah kesalahan kita loh, atau mungkin memang oh ya ini salah kita Pak, kita betulin ya gitu. Tapi yang pasti adalah kalau ada orang komplain ataupun marah-marah ya dengerin dulu aja. Kalau gua sih selalu kayak pakai dua kata dulu, iya dan baik. Baik, iya gitu, kita dengerin dulu aja. Nanti setelah itu baru kita coba kita telaah nih, yang mana yang bisa kita bantu solve, yang mana yang mungkin kita butuh jelasin ke mereka baik-baik bahwa Bapak Ibu mungkin prosedurnya seperti ini loh, gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi kalau dari Kosimon tuh intinya klien itu diomongin baik-baik, terus di edukasi lah, kira-kira dengerin dulu, abis itu dikasih tahu nih kira-kira masalahnya kayak gini. Kalau kita bisa benerin, kita benerin. Kita pokoknya jelasin baik-baik. Kalau bisa benerin, kalau nggak bisa Ya kita baik lagi. Baik. Kalau nggak bisa pun mungkin kita kasih tahu lah kendalanya, kenapa nih kita nggak bisa gitu kan. Kita kasih tahu kendalanya kenapa kita nggak bisa. Terus mungkin kita juga kasih, Bu, karena ini saya nggak bisa, memungkinkan nggak ya kalau saya bantu dengan alternatif lain gitu. Jadi mereka merasa oh ya udah saya komplain yang ini, tapi walaupun mungkin yang ini nggak bisa di solve, seenggaknya ada solusi lain nih, opsi lain nih yang bisa dikasih. Jadi sama tuh kayak video yang sebelumnya kita ngomongin soal problem solving skill. Nah itu tuh penting tuh buat di sini nih. Jadi kita bisa identify satu masalah, kita juga harus punya solusinya. Nah kalau misalkan kita nggak punya solusinya, kita kasih alternatif lain aja. Pokoknya intinya jangan cuma nolak. Betul. Gitu. Jangan cuma bilang, Ibu maaf. Jangan cuma kayak, Ibu maaf kita nggak bisa. Nah itu tuh pasti ya kayak kita aja kalau kita misalkan komplain ke orang terus, ataupun kita mungkin punya masalah sama orang, kita komplain terus dia bilang saya nggak bisa, terus tiba-tiba dia nggak ngasih alternatif lain, kita kan juga pasti bete kan, sama aja. Jadi posisiin aja diri kita kalau jadi klien yang komplain itu rasanya gimana ya, dan maunya ditreat seperti apa ya. Kalau misalkan dari Wulan, nah kalau bicara dimarahin klien itu mungkin aku cukup sering ya, itu karena cukup sering juga pekerjaan aku melibatkan untuk bekerja sama dengan klien. Nah kalau biasanya kita dapat komplain atau kita dimarahin klien itu pertama, kalau dari aku pribadi dan tim itu biasa saya sorry dulu, entah kita salah ataupun tidak. Kemudian kedua itu setuju banget sama Coach Simon. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu keluhan mereka gitu sampai sudah selesai. Nanti kita bakal berikan penjelasan gitu ya, pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata memang penjelasan yang mereka butuhkan itu membutuhkan problem solving yang kita harus brainstorming dulu sama tim kita brainstorming dulu sampai nanti kita dapat keputusan seperti apa, tindakannya seperti apa, baru nanti get back lagi ke mereka gitu sih kalau dari aku dan tim aku gitu. kenapa tuh butuh waktu diskusi? Apakah nggak bisa langsung jawab gitu? Gimana? Oke, jadi sebenarnya itu situasional ya. Kita lihat dulu komplain yang diberikan itu seperti apa. Kalau misalkan memang komplain yang diberikan itu kita memang udah ada prosedur yang firm dan kita udah tahu itu benar atau tidaknya, kita bisa langsung jelaskan. Tapi dengan syarat kita dengarkan dulu terlebih dahulu keluhan mereka seperti apa. Tapi kalau misalkan itu ternyata issues yang cukup serius atau ternyata kita butuh departemen lain untuk memverifikasi atau memvalidasi hal tersebut, kita nggak bisa dong asal-asalan ngasih informasi ke klien gitu. Karena kan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita dan nama besar company juga gitu sih. Bener. betul gitu sih. Kalau dari gua, ya gue jarang ketemu klien sih ya, karena kerjanya kan di belakang. Palingan tips aja nih, kalau misalkan kalian ketemu klien yang ribet, itu kalian coba dengerin aja, kalian dengerin
inti dari apa yang dia minta gitu, bukan dengerin kata-katanya. Karena biasanya kalau orang emosi itu kata-katanya tuh lebih nyakitin gitu, padahal mereka sebenarnya nggak maksud itu aja, cuman kayak ya mereka mau didengerin dan mereka mungkin waktu itu emosinya lagi naik, jadi ngomongnya mungkin agak nyakitin atau mungkin agak nggak ngenakin gitu. Cuman ya intinya objektif aja sih, fokus ke masalahnya bukan ke perlakuan kliennya gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk sobat-sobat job seeker yang lagi nyari kerja? Oke, kalau dari aku sih mungkin untuk sobat-sobat job seeker di luar sana yang keinginannya besar nih untuk bisa berkarir gitu ya di perusahaan yang kalian inginkan, itu yang pertama mungkin menindaklanjuti dari diskusi kita ini, menurut aku kalian harus punya karakter yang problem solving, bener banget kata Josia, karena baik itu pekerjaan di posisi apapun dari level low sampai ke up, itu semuanya butuh problem solving gitu. Balik lagi ke hal yang tadi, misalkan kalau kalian ada situasi yang memang ternyata permintaan klien itu tidak masuk akal atau sebenarnya kalian nggak bisa provide gitu ya karena keterbatasan atau suatu hal, itu sebenarnya kita nggak boleh menolak semerta-merta, tapi kita memberikan pengertian kenapa hal tersebut ditolak dan kita kasih option atau alternatif gitu. Jadi yang pertama itu problem solving yang paling penting. Aku yakin dengan karakter seperti itu akan membawa kalian ke opportunity yang lebih baik, percaya deh. Kalau dari saya, communication skill juga penting. Apapun pekerjaannya, kita harus bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita, sehingga gimana cara kita ngomong, terus gimana cara kita menyampaikan pendapat, itu penting untuk biar kita bisa maju terus di kerja. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja, sambil coba untuk melamar, sambil juga coba untuk persiapkan kemampuan teman-teman tuh yang tadi saran dari Wulan, terus yang dari saya juga yang communication skill. Pokoknya kalau teman-teman usaha terus untuk cari kerja, pasti udah selalu dapat kerjaan. Pertama problem solving, habis itu communication skill. Itu skill-skill dasar yang bisa kalian tingkatkan untuk memperbanyak peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa kalau cari kerja itu di Job Seeker App atau di career site klien-klien kita.